Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Rashid Hari yang sedang berbahagia. Asik, soalnya bukan apa-apa nih. Di beberapa waktu terakhir ya, mungkin 2 mingguan terakhir ini bioskop lagi baik sih. Lagi asik lah bioskop. Jujur mulai sekitar bulan lalu kali ya, gue tuh agak ada perasaan bosen gitu ke bioskop nonton film. Tetap ada perasaan kalau wah nggak bisa nih kalau gue nggak nonton film di bioskop. Tapi nggak yang gitu antusias biasanya. Sempat ada momen itu. Dan gue yakin teman-teman yang rutin nonton di bioskop, reviewer tuh juga pernah ada di momen seperti itu ya. Dan gue nggak pernah khawatir sih kalau lagi ngelewatin momen itu. Nggak pernah yang mikir, aduh jangan-jangan kecintaan aku terhadap sinema itu mulai lenyap. Nggak pernah, karena itu momen udah berkali-kali muncul dan selalu hilang, selalu terobati sendiri pada saat gue tuh nemu film yang anjing keren banget nih, ngingetin gue ke alasan kenapa di dulu gue tuh suka sama film. Dan itu terjadi bener. Lagi ada banyak film yang apa ya, bisa disebut tuh absolute cinema gitu kan. Kayak minggu lalu itu ada One Battle After Another yang anjing lah, itu langsung untuk pertama kalinya di tahun ini ya gue ngasih film dengan skor sempurna. Keren banget, itu langsung kayak mengembalikan semangat gue nonton film. Dan minggu berikutnya ada lagi film yang mirip-mirip seperti itu, film yang pantas disebut absolute cinema. Makanya tadi gue sebut kalau bioskop lagi asik lagi nih, lagi seru, lagi baik hati. Nah, film yang kedua ini ada karya terbarunya Bapak Park Chan-wook yang berjudul No Other Choice. Ini tapi bukan film ori ya sebenarnya. Ini adalah adaptasi dari novel berjudul The X karyanya Donald E. Westlake. Ini film yang kemarin pada saat Venice tuh dapat review gila-gilaan sih. Bahkan sampai banyak yang komen ya, ini harusnya yang menang Golden Lion film terbaik di Venice itu No Other Choice. Tapi masalahnya jurinya kayak rasis gitu, takut ngasih award ke sineas Korea. Nggak tahu lah, itu biasa. Ada konspirasi kayak gitu ya kalau ngomongin film award, festival, itu biasa. Tapi ya no wonder, ini bikinan Park Chan-wook man. Buat gue personal ya, ini mungkin akan jadi unpopular opinion di kalangan sinefil. Tapi kalau misalkan harus dibandingin, gue lebih pilih Park Chan-wook daripada Bong Joon-ho. Bong Joon-ho gue suka banget. Nggak ada film Bong Joon-ho yang buat gue tuh jelek. Bahkan di saat banyak orang-orang kecewa sama Okja atau kemarin ya Mikey 17, buat gue semua itu tetap film-film yang bagus. Tapi Park Chan-wook lebih anjing, lebih gila dia itu. Dia sutradara yang jauh lebih inovatif secara visual, secara metode storytelling, dan karya-karyanya itu lebih beragam. Termasuk film dia sebelum ini ya, Decision to Live, itu wow, itu kan gila banget. Nah, yang terbaru ini No Other Choice juga memunculkan impact yang sama di hati gue. Pada saat gue nonton, gue what? Ini orang makan apa bisa bikin film dengan gaya seperti ini. Nah, tapi intinya di No Other Choice ini Park Chan-wook membicarakan sebuah jenis mantra, biar terkesan misterius ya. Ini ada mantra yang diucapkan di sini, mantra yang berbahaya banget. Di dunia nyata itu juga sering diucapkan mantra itu. Gue bilang bahaya karena itu mantra bisa membuat suatu hal yang salah jadi terdengar betul, membuat orang-orang yang sebenarnya baik berubah jadi jahat. Orang-orang yang mendengar mantra itu tuh kayak tersihir, yang tadinya mungkin masih punya nurani, mendengar mantra itu, mengucapkan mantra itu, hilang langsung nuraninya. Mantranya apa? Udah kelihatan di judul filmnya, No Other Choice, tidak ada pilihan lain. Itu sering diucapkan di dunia nyata ya, apalagi sama orang-orang yang mungkin punya kuasa, pemimpin, pasti lagi bos, para pemilik modal dan segala macam. Mereka kan sering tuh pakai mantra sakti itu kalau ngelakuin hal-hal yang buruk, yang sebenarnya tuh cuman buat memperkaya diri sendiri, cuman buat memuaskan keserakahan pribadi. Mereka muncul dengan mantra andalan tadi, tapi tidak ada pilihan lain. Tai banget lah. Dan protagonis No Other Choice yang namanya Yoo Man-soo yang diperanin Bapak Sule Byung-hun ya, yang dia itu adalah seorang karyawan perusahaan produsen kertas, paham banget dampak dari mantra yang gue sebut tadi. Jadi kehidupan sempurna dia bareng istrinya Lee Mi-ri yang diperanin Son Ye-jin sama 2 anak mereka itu tiba-tiba runtuh pada saat si Man-soo mendadak dipecat. Kejadian tuh mantra pada saat Man-soo tuh protes soal keputusan direksi yang BTW asalnya dari Amrik ya. Itu dia protes, terus
kemudian si direksi bulenya tuh ngomong, but there's no other choice. Keluar mantra saktinya itu tadi. Tapi yang jadi korban di sini bukan cuma si Mansu ya. Banyak spesialis manufaktur kertas lain yang juga jadi korban di sini. Ya karena itu tadi, para pemilik modalnya, even pemerintahnya itu dengan gampang memangkas pekerjaan para karyawan mereka. Segampang mereka itu nebang pohon buat dijadiin kertas. Nah, kalau masih ada yang bertanya-tanya, kenapa karakter utamanya tuh dikasih pekerjaan di dunia kertas, settingnya itu pabrik manufaktur kertas ya, salah satunya karena itu. Park Chan-wook juga pengen ngangkat soal lingkungan lah di sini. Dan si Mansu tadi yang putus asa nyari pekerjaan baru akhirnya memutuskan mengambil langkah ekstrim, yaitu dengan ngebunuh para pesaing-pesaing dia dengan tujuan memperbesar peluang dia biar diterima. Dan of course dia ngelakuin itu sambil berulang kali merapal mantra tadi, sambil pakai gesturnya gini ya buat masukin mantra itu ke pikiran dia tuh. Dia kayak gini, no other choice, tidak ada pilihan lain. Padahal ada pilihan lain. Ada pilihan lain tuh banyak. Ini bukan cuman di kalangan orang atas ya, bukan cuman di kalangan orang kaya. Kalau orang-orang kaya itu mah jelas selalu akan ada pilihan lain. Bos-bosnya Mansu yang dari Amrik, bule-bule sialan itu selalu punya pilihan lain. Itu jelas. Tapi buat orang-orang yang lebih di bawah, kalangan kayak kita nih rakyat jelata, itu juga berlaku sebenarnya. Selalu ada kok pilihan lain. There's always other choice. Kayak si Mansu itu kan ya bisa untuk memilih pilihan lain, nggak yang kemudian bertindak ekstrim ngebunuhin pesaing-pesaing dia, atau ngedengerin kata-kata istrinya lah. Kan istrinya sempat ngomong tuh, kenapa sih kamu tuh harus ngotot bekerja di dunia kertas? Yang itu juga disampaikan sama istri seorang ahli kertas yang lain ya, yang nantinya itu jadi target pembunuhannya si Mansu. Itu istri-istri pada ngomong, kenapa sih harus kertas? Cari kayak pekerjaan lain, apa kayak buka kafe atau apa di pabrik yang lain. Tapi enggak, Mansu dan teman-temannya ini ngomong kalau cuman kertas yang aku tahu. Udah 25 tahun aku bekerja di dunia kertas, tidak ada pilihan lain. Ada pilihan lain, selalu ada pilihan lain yang bikin individu itu nggak kehilangan nurani lu. Dan di sini Park Chan-wook berusaha nyentil soal itu ya, nyentil soal gimana nurani itu hilang. Mau itu konteksnya adalah di hubungan antar manusia yang tadi ya sampai ngebikin Mansu itu tega ngebunuh pesaing-pesaing dia, atau di konteks hubungan manusia dengan alam. Ini nyambung sama yang tadi tuh soal kertas, soal gimana pabrik kertas itu dengan gampang menebang pohon dijadiin kertas, walaupun mereka ada yang ngasih alasan ya, enggak segampang itu kita nebang pohon, kita tuh nanam juga pohon khusus, terus habis itu pohon khusus itu kita tebang lagi, sama aja. Dan itu termasuk di hobinya Mansu ya. Mansu kan hobi banget tuh bercocok tanam, termasuk merawat bonsai itu. Bonsai itu juga simbol yang sama yang dipakai sama Park Chan-wook. Hobi Mansu merawat, menata bonsai itu kan juga melambangkan gimana manusia tuh kayak seneng banget gitu, hobi banget untuk menguasai alam. Saking pengennya menguasai alam, mereka sampai seneng untuk mengendalikan tumbuhan. Bentuknya diubah, dibikin cebol ya, dibikin kerdil itu bonsai, terus susunannya itu dimodifikasi pakai kawat itu kan, diikat-ikat, terus dibengkok-bengkokin. Itu kan kayak ya bukan berarti bonsai itu salah ya. Itu cuman pure simbol yang dipakai Park Chan-wook, gimana manusia itu emang hobi banget menguasai, mengontrol, mengendalikan alam semau mereka sampai bentuknya diubah. Sama tuh kan kalau penebangan pohon kan sama tuh. Alamnya sampai berubah bentuk, hutannya gundul, kemudian longsor, sama. Cuman no other choice ini gue akuin emang agak butuh waktu ya sampai bener-bener kerasa gitu ngehook, itu agak butuh waktu lah. Di awal tuh masih kayak uneven, kayak belum terlalu menusuk. Tapi begitu si Mansu mulai tercetus gitu ide, wah harus gue bunuh ini para pesaing gue biar gue dapat kerja. Mulai tuh filmnya asik banget. Karena di situ komedi hitamnya, dark komedinya itu mulai bermunculan, yang of course dimotori sama the one and only Bapak Sule. Ini asli ya. Mungkin joke soal Lee Byung Hun mirip sama Sule itu udah bermunculan dari dulu. Gue lupa sih itu sejak kapan gue merasa seperti itu. Orang-orang juga merasakan hal yang sama ya. Kayaknya sejak Our Blues gak sih? Karena di situ Lee Byung Hun kan nggak jadi sosok yang keren pakai jas, tapi jadi pedagang asongan gitu kan. Tapi intinya udah sering kan joke seperti itu. Tapi baru di film ini kayaknya gue bener-bener ngerasa ini Sule anjing. Apalagi nanti ada ya adegan dimana si Lee Byung Hun, si Mansu itu joget
tapi jogetnya tuh awkward banget dengan muka yang flat, freaky banget lah inilah. Tapi itu in a positive way ya. Gue di sini bukan bilang kayak Lee Byung Hun kayak Sule jelek gitu, mainnya enggak. Mainnya bagus banget. Si Lee Byung Hun ini bisa nyiptain sosok yang konyol, yang patetik di semua tindakannya, bahkan pada saat dia udah mulai berusaha ngebunuh targetnya juga kayak tetap patetik orang ini. Tapi di saat bersamaan dia bisa munculin simpati penonton. Kayak kita, gua nih seneng ngetawain nasib sial dia sambil gua mengasihani dia. Itu kan bukan sesuatu yang gampang dimunculin ya. Sama kalau ngomongin komedi, gue paling suka tuh ada nantilah adegan rebutan pistol. Detailnya gimana lu tonton sendiri, tapi ada tuh adegan rebutan pistol yang di situ menyatukan Lee Byung Hun sama Lee Sung Min dan si Yom Hye-ran ya. Itu chaos banget anjing. Park Chan Wook tuh kayak ngasih lihat ini loh, gue sutradara yang hebat, gue bisa membuat sebuah adegan yang kacau tapi tetap terkendali. Dan di situ kayak ada kesan ironis. Kita tuh dikasih lihat ini para rakyat itu bergulat, bergelut, berantem dengan chaos cuman buat bertahan hidup, sedangkan di atas tuh orang-orang yang megang kuasa, para pemerintah tuh santai bos. Ongkang-ongkang kaki nikmatin duit, hasil dari mecat orang, mengurangi karyawan, itu di bawah karyawan-karyawannya, manusia-manusianya, rakyat jelatanya berantem. Dan as always ya, ini filmnya Park Chan Wook, jadi kayak hampir semua departemen teknisnya itu stylish banget, beneran semuanya. Mau itu kamera movementnya yang agresif banget, kayak ada tuh nanti lu ngelihat adegan kameranya tuh panning dari depan rumah mundur set ke belakang, ngeliatin wide shot landscape, terus tiba-tiba kameranya naik ke atas. Wah anjing, gue ngeliat buset ini orang, kameranya liar, terus transisinya unik banget, nggak yang cuman ya diedit adegan pindah dan segala macam, nggak, tapi pakai transisi yang wow. Sama banyak juga framing yang inovatif. Salah satu yang gue paling suka itu adalah pada saat Park Chan Wook nyiptain split screen alami, karena di situ dia ngebelah layarnya tuh pakai tebing anjing. Yang BTW itu adegan dimaksudkan untuk ngasih lihat kondisi batin karakternya ya. Yang sebelah kanan layar tuh ngeliatin aksi dia yang dilakuin dengan kalem, tapi di sebelah kiri lu akan ngeliat ombak yang kacau banget, yang itu ngegambarin kondisi hati si protagonisnya yang kayak deburan ombak gitu lah. Simpelnya adalah gini, hampir semua shot di No Other Choice adalah simbolisme yang puitis, dan di endingnya wah gila itu. No Other Choice juga nggak luput untuk mengkritik sesuatu yang sangat relevan di kondisi sekarang, apalagi kalau bukan persoalan AI ya, AI di industri yang regulasinya itu nggak jelas, yang pemakaiannya itu nggak memperhatikan kesejahteraan manusia. Nah itu juga dikritik. Miris banget gue ngelihat konklusinya tuh, kayak dia tuh menyoroti gimana kemanusiaan seseorang tuh hilang karena dia itu memilih untuk akhirnya ya menenggelamkan diri dalam kesepian dia di dunia modern, di dunia yang gak mempedulikan manusia lain, simply karena dia pengen memperkaya materi dia. Padahal sebenarnya ya kalau misalkan lu perhatiin proses yang dilewatin karakternya, seiring waktu kan dia sadar tuh kalau orang-orang yang gua targetin nih, yang sama-sama ahli kertas ini sebenarnya senasib sama gua. Intinya adalah rakyat-rakyat itu punya kesamaan nasib. Lu dihajar, di zolimi sama mereka yang kaya, sama mereka yang punya kuasa, nasibnya sama. Harusnya tuh bersatu ngelawan. Ada pilihan itu, tapi sayangnya si karakter utama film ini memilih pilihan yang lain karena dia merasa there's no other choice. Tapi enggak, selalu ada other choice. Oke, kalau untuk No Other Choice skor ya, gue hampir kasih skor sempurna kedua gue tahun ini ya. Tapi ya kayak tadi gue sempat mention ya, di awal tuh filmnya masih kayak uneven, belum menemukan pijakannya, so cukuplah saya berikan 9 dari 10, udah tinggi banget anjing. Ini salah satu film paling keren tahun ini, Park Chan Wook never fails pokoknya lah. Oke, dan buat yang sudah nonton, go ahead bagiin review kalian di kolom komentar, atau kalau pengen berteori soal simbol-simbolnya Park Chan Wook juga bisa tuliskan, karena walaupun tadi gue udah nyebut beberapa simbol yang dia pakai, masih banyak lagi yang ada di sepanjang filmnya. Jadi silakan kalau yang ingin berteori, dan bagiin juga review lo di scorefilm.com. Silakan ramaikan websitenya, dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti and Lava Milia. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya, dan ingat, there's always other choice.